Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala habibihi wa mustafa Sayyidina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sarang-sarang kita awas. Bismillahi masyaallah. La yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Yang kami muliakan pengurus takmir Musalla Al-Islah dan seluruh para jamaah, yang kami muliakan seluruh para pengurus Majelis Ta'lim Aliyah beserta seluruh para jamaah dan semua yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita doa bersama-sama, mudah-mudahan beliau para pengurus diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan zahir, kekuatan batin, dan semoga semuanya ini merupakan sarana kita bersama-sama untuk membahagiakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pernah terdengar salah satu wali perempuan yang bernama Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan salihah yang hidupnya hanya digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Di antara rutinitas beliau, Imam Rabi'ah Al-Adawiyah ini tiap malam mengerjakan sholat 1000 rakaat. Wiridan beliau, keistiqomahan beliau tiap malam bukan hanya 100, 500, tetapi 1000 rakaat. Ada seseorang datang kepada beliau mengatakan, wahai Imam Rabi'ah Al-Adawiyah, Anda punya amaliyah tiap malam 1000 rakaat ini, tujuan Anda apa? Maksud Anda apa? Beliau Imam Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, aku mengerjakan ibadah tiap malam dengan bilangan ini, aku berharap nanti kalau aku di padang mahsyar, aku bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah melihat aku, lalu Rasulullah akan mengatakan kepada para nabi, para rasul sebelumnya, wahai para nabi, para rasul, adakah di antara umatmu orang seperti ini? Rabi'ah Al-Adawiyah yang rutinitasnya sholat sunnah setiap malam berapa rakaat? 1000 rakaat. Itu
Itu saja maksud dan harapanku, agar aku nanti di sana dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan para malaikat-malaikat Allah, di hadapan para nabi dan rasul Allah, bahwa dari sekian umatku ternyata ada berlian di dalamnya, ada manusia yang bermutu di dalamnya, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah yang punya rutinitas setiap malam berapa rakaat? 1000 rakaat. Ini diantara cara sarana Rabi'ah Al-Adawiyah ingin mengambil hati Rasulullah dan ingin berupaya untuk membahagiakan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mudah-mudahan tujuan kita, amin. Dan ini mudah-mudahan maksud kita, amin. Datangnya majelis aliyah, masuk dalam masjid atau musalla, di sana atau di sini tidak ada lain tujuan, keinginan di atas tujuan dan keinginan agar Rasulullah bangga dengan kita, agar Rasulullah cinta dengan kita, agar Rasulullah sayang kepada kita, agar kita semuanya kelak nanti mendapatkan syafaat beliau kelak nanti di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Rasulullah bangga dengan masyarakat Gresik, amin. Rasulullah bangga dengan musola yang ada di Gresik. Rasulullah bangga dengan masjid yang ada di Gresik. Rasulullah bangga dengan orang-orang yang ada di Gresik. Kenapa? Karena dikenalkan oleh Allah, para wali-walinya Allah, dikenalkan para tokoh-tokoh agamanya Allah, dikenalkan majlis-majlis taklim yang rata-rata majlis taklim di dalamnya enggak lepas dengan salawat dan salam kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kulo kalih panjenengan bukan untuk bersaing dengan majlis, bukan untuk bersaing dengan ulama atau kiai, bukan untuk bersaing antar masjid atau musola, tapi kita berlomba-lomba siapa yang terdepan yang menjadi kebahagiaan Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan para pengurus Majelis Ta'lim Aliyah dicintai Rasulullah, disayang oleh Rasulullah, dirindukan oleh Rasulullah atas tenaganya, atas pikirannya, atas dananya, atas waktunya. Mudah-mudahan diganti oleh Rasulullah kelak nanti di surganya Allah, duduk bersamping dengan beliau, amin ya rabbal alamin. Begitu pula doa kita menyertai para takmir, para mustakmir masjid atau musola dan seluruh para yang jamaah hadir ini, mudah-mudahan dibanggakan oleh Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Inna fil jannati daran. Dalam suatu hadis beliau menyampaikan, sallu ala Nabi Muhammad, inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah. Di dalam surga nanti kita akan melihat dan menyaksikan satu istana besar. Tertulis di pintunya istana itu darul farah, rumah kebahagiaan. Napa? Rumah kesenangan. Kalau sudah tulisannya itu rumah kebahagiaan, berarti dalamnya kados nopo? Berarti isine menyenangkan tok, ndak ada kesusahan. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Niki istana damel sinten wahai Rasulullah? Milik siapa ini? Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, liman farrahas sidyan. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang suka membuat tertawa anak kecil. Anak apa? Anak kecil dengan kepanggih ojo dicengek, jangan ditangiskan.
dibahagiakan, diajak berguru. Apalagi kalau jenengan punya coklat, punya permen atau duit 1 juta, kasih no Pak. Cocok? Setuju? Kakek nopo kurang akeh. La ilaha illallah. Liman farrohas sibyan, bagi ibu yang selalu membahagiakan anak-anak kecilnya, bagi bapak yang selalu berupaya untuk membahagiakan anak kecilnya, bagi kita ketika keluar lihat anak-anak kecil, entah itu diajak berguru atau mungkin dikasih sesuatu, anak kecil pasti senang dan bahagia. Ini belum membahas masalah jamaah kita, atau membahas masalah tahajud kita, atau infak sedekah kita, belum. Ini baru jenengan selama di dalam rumah ada anak kecil, baik itu anaknya atau cucunya, jangan sampai menyakiti perasaannya. Usahakan disenengake, dibahagiakan. Apa jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang ini nanti masuk surga akan diserahkan kunci istana dengan tulisan Darul Farah, istana kebahagiaan dan kesenangan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan secara istiqamah. Jikalau membahagiakan anak kecil cukup dengan berapa perak dan sekian coklat permen, bagaimana kalau kebahagiaan ini naikkan ke atas untuk membahagiakan orang tua kita, untuk membahagiakan guru-guru kita, yang istri membahagiakan suami, yang suami membahagiakan istri, yang bapak membahagiakan anak, yang anak membahagiakan bapak, yang santri membahagiakan guru, yang guru membahagiakan santri. Bagaimana kalau amaliyah yang selama ini kita lakukan melalui majlis alia dan didukung oleh takmir masjid musola membahagiakan Nabi Muhammad, membuat Rasulullah wajahnya berseri-seri senang. Kalau di Jawa Timur khususnya di Gresik niki masjidnya makmur, musholanya makmur, berbondong-bondong, yang suami datang, yang istri datang, yang laki-laki datang, yang perempuan datang. Kira-kira bagaimana panjenengan saat nanti ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu orang yang selalu aktif ke masjid atau musola. Itu orang yang selalu datang ke majlis-majlis taklim. Itu yang bibirnya selalu terbasahi untuk sholawat kepada aku. Itu orang yang kenal dengan sunnah-sunnah daripada adab-adabku. Otomatis beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahagia dengan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu ada satu zikir jenengan baca walaupun sekali. Kalau dibaca malaikat tidak mampu untuk menulis pahala panjenengan. Jazallahu anna, jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Apa? Diulangi lagi. Berapa kali ini diulangi? Sekali, 3 kali. Monggo diperhatiake, yang punya pulpen kertas ditulis. Yang membawa mohon diperhatiake. Ini kata ulama, dibaca sekali saja malaikat angkat tangan untuk menulis, karena nggak mampu membalas kebaikan, mencatat pahala dan ganjaran. Sarang-sarang jazallahu malih, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima malih bima huwa ahlu. Apa? Monggo
wis dirangkum lalu di-share di grup Alia. Yang sudah di Alia monggo di-share dengan grup-grup lintuni, di grup yang ada di WhatsApp. Grup yang ada di WhatsApp, jadikan HP yang kecil ini bermutu di hadapan Allah dengan banyaknya mengeser-ngeser sesuatu yang membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarang-sarang jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu artinya hanya Allah yang mampu membalas Rasulullah atas jasa yang diberikan kepada kita. Hanya Allah. Kalau pulau panjenengan mboten mampu untuk membalas kebahagiaan yang didatangkan oleh Rasul untuk kita semuanya, walaupun kita punya umur sampai hari kiamat belum mampu untuk membalas, tapi kalau kita mohonkan kepada Allah agar Allah membalas beliau Rasulullah, insya Allah bisa mencukupi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan diamalkan dan mudah-mudahan mampu diajarkan serta disebarkan. Amin ya rabbal alamin. Mengamalkan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melihat setiap majelis taklim yang laki-laki datang, yang perempuan datang, bapak datang, ibu datang, suami datang, istri datang, tinggal sinten sing belum datang. Alhamdulillah. Anakku sudah datang belum? Belum. Jenengan kali guru, alhamdulillah Allah memberikan taufik niki gampang. Dari rutinan ke rutinan, alhamdulillah. Ibu ngoten, alhamdulillah. Tinggal PR bagi kita, anak kita, ayo kita ajak. Anak kita, ayo kita gandeng sowan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan anak kita. Kalau kita bisa, suami bisa, istri bisa, bapak bisa, ibu bisa, kenapa anak tertinggal? Gila penggih. Kemana anak kita? Yang saya tahu yang hadir yang sepuh. Mana yang muda-mudanya ini? Gila penggih. Itu PR kita. Itu PR bagi kita. Setiap yang hadir insya Allah nggadai anak sekaligus nggadai cucu. Kalau berada di area agama, alhamdulillah aman. Kalau di area agama aman. Baik yang kuliah masih kesiraman rohaninya aman. Apalagi khusus berada di madrasah agama aman. Lebih aman lagi kalau sudah masuk ke area pondok pesantren. Yang belum ke situ arahnya, tolong hati-hati. Kemarin saya datang ke waktu ke Tuban, sampai di Tuban dapat info, fulan di penjara. Kok bisa di penjara? Judi online. La ilaha illallah. Apa singkatannya judi online itu, Pak? Judi online. Nggak kelihatan, nggak tampak, cukup melalui HP, gitu. Kalau dapat keuntungan, cepet kaya. Kalau nggak dapat, cepet pergi penjara. Satu di antara dua. Nek boten cepet kaya, cepet Jangan sampai anak kita semacam itu. Kalau tahu seandainya kekayaan mengandung riba, mengandung apa? Riba.
Digunakan membangun rumah, rumahnya terbuat dari api. Digunakan membeli mobil, selama ini kendaraan dia mengendarai api. Kalau dimasukkan ke dalam perut, naudzubillah, sholatnya dalamnya isinya haram. Naudzubillah. Itu kalau seandainya sukses, seperti ini nasibnya. Kalau seandainya nggak sukses, masuk penjara. Naudzubillah. Dari mana sebabnya? Karena kurangnya pendidikan agama dari orang tua. Mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semua yang hadir pasti apal. Karena saya yakin panjenengan pasti pengen, sadar boten sadar pasti pengen gadai turunan sing saleh dan salihah. Itu semua orang tanpa terkecuali. Makanya diapalkan. Semua orang pasti dia mampu untuk berdoa, Rabbana hablana Gusti kula nyuwun, Rabbana hablana min azwajina, istri kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, nyuwun napa? Qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun niku? Yang bisa membahagiakan kita dikarenakan karena melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Niku makna napa? Qurrata a'yun. Bahasa Jawa mentelengi mripat. Jenengan kali kula kadang-kadang sing senengane nonton bal-balan. Hobi nopo? Nonton bal-balan niku enggak mau kelewatan, Pak. Kadang-kadang anaknya kejungkel gak rasa. Iki kok nangis, sapa sing nangis lho, anaknya kejungkel gak rasa. Kenapa? Saking asiknya nonton sepak bola. Karena jenengan nonton putra jenengan selalu dengan Quran, senang apa betul? Apunten sudah jenengan merasakan apa tadi? Monggo diusahakan. Jenengan senang ketika anak setiap adzan datang ke masjid musola. Jenengan pandang demi Allah, senang apa betul? Sudah dapat apa tadi? Monggo dikondisikan. Proses, setuju Ibu, dalam proses mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, mudah-mudahan dibantu oleh Allah. Barokah jenengan hadir nyuwun kalian Allah, dengan barokah Rasulullah minta kepada Allah semoga dirubah secepatnya dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik. Dalam boten sombong, boten riya. Allah hidup masa kecil muda gak ono HP. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lahir 1984. 8 apa? Berarti umur pinten iki? 15 tahun. Hidup di kawasan keluarga saat itu memang belum ada HP. Jadi kalau dolanan itu bentekan. Bentik atau no nakeran atau mungkin gedebok diseret-seret. Sama ke anak muda dolanan nopo. Itu kalau bermain yang mubah aman. Kadang-kadang isinya macam-macam. Kenapa nggih? Ini tantangan bagi panjenengan yang punya keturunan saat ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada individu kita memiliki tanggungan, amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Terus kalau angen-angen alhamdulillah dulu masa muda umur 15, 16 sebelum atau sesudahnya HP belum ada, sehingga mata terkontrol, telinga terkontrol, pergaulan terkontrol. Ketemu wong tua ini galak sisan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. HP nggak pegang, televisi nggak ada. Alhamdulillah.
Tapi baru kayak ngoten niku alhamdulillah sama ge iso megang mic Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah manfaat. Amin. Kita kembali. Monggo berusaha sekuat tenaga untuk mengenalkan putra putri kita, sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki kenalkan Rasul dengan para sahabat dan keturunan Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ajarkan kepada mereka untuk meniru gaya hidup para nabi dan para rasul, gaya hidup para sahabat, gaya hidup para aulia, para salihin, terkhusus gaya hidupnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Mulai umur 8 tahun sampai meninggal dunia nggak pernah ketinggalan tahajud. Umur berapa? 8 tahun. Jangan tahajudnya kapan? Kalau koloni kapan? Habib Abu Bakar dari Gresik, kota Besuki lahir, dibawa oleh keluarganya di kota Hadramaut, diasuh oleh paman beliau, saudara abahnya Habib Abdullah bin Umar. Mulai 8 tahun diajarkan tidak meninggalkan sholat tahajud. Jadilah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Mudah-mudahan putra putri kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberi oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah dimanapun berada. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab itu monggo kula kali panjenengan sebagai orang tua harus betul-betul memiliki sifat rahmah dan kasih sayang yang begitu mendalam. Rahmah dan kasih sayang yang selama ini Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita berikan kepada anak kita sepenuhnya. Anak kecil umur 5 tahun, jangan minta pisau, jangan kasih pisau nopo betul. Nangis anaknya nih, anaknya nangis, jangan kasih nopo betul. Kenapa betul jangan kasih? Karena nanti membahagiakan ini anak. Ayah ketika tidak memberikan pisau kepada anak, itu ayah cinta nopo betul cinta. Ayah cinta. Anak mungkin saat itu pandangannya, bapak nggak suka saya, bapak nggak cinta saya, masa saya minta pisau nggak dikasih? Karena anak belum tahu resikonya. Kulo kali panjenengan nggih ngoten, kalau punya uang jangan dilos diberikan kepada anak. Ini anak bisa nggak menggunakan uang. Kita jangan ngelos anak untuk memberikan kendaraan. Belum tentu ini anak mampu untuk menggunakan kendaraan dengan baik. Begitu pula masalah HP yang saat ini sudah menyebar di mana-mana. Kalau seandainya itu menguntungkan, maka silahkan. Kalau seandainya itu merugikan, jangan sampai merugikan anak kita kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan zahir, kekuatan batin, dan bisa insya Allah menggandeng anak kita, menunjukkan anak kita ke tempat-tempat yang diridhoi